tukhrijuni min dhulumatil wahm tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhi'u li ma ashkala yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi al-mudhib al-isyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a wa ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Nawaitu at-ta'allum wat ta'lim tadhakkur wat tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad da'wata ila al-huda dalala ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif wal ulama alladziina kutibat aqwaluhum fi hadzal kitabil mubarak hafizahumullah wa rahimahumullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihim wa bi 'ulumi syayikhina wa bi 'ulumil ulama'il 'amilina fid dharain. Amin. Kitabu dzikri ba'dil awqat babu dzikri Ramadan ila qawlihi ar-rabi'. Ra'a majusiyun ibnahu ya'kulu fi Ramadan bihadratil muslimin. Ada seorang yang beragama majusi, artinya orang yang menyembah api. Dia melihat anaknya makan di bulan Ramadan di hadapan orang-orang Islam. Fadarabahu, maka dia pukul anaknya. Wa qala, dan dia berkata, lima la hafidta hurmatal muslimin fi Ramadan. Kenapa kamu tidak menghormati orang-orang Islam di bulan Ramadan? Famata fi dzalikal usbu. Maka si ayah itu pun yang beragama Majusi meninggal pada pekan itu juga. Fara'ahu alimul balad fin naum. Maka orang alim yang soleh di negeri itu bermimpi melihat orang tersebut fil jannah wa huwa fil jannah, dia berada di surga. Padahal dia beragama Majusi, kok berada di surga? Faqala, maka orang alim yang soleh yang memimpikan beliau itu bertanya, alasta kunta majusiyan, bukankah kamu ini seorang penganut agama Majusi? Qala bala, dia berkata iya. Walakin, akan tetapi, lamma hadarat wafati, ketika hadir wafatku, artinya ketika aku sebelum wafat, akramani Allahu bil Islam, Allah memuliakan aku dengan Islam. Artinya sebelum meninggal dia dapat hidayah masuk Islam. Lihtirami syahr Ramadan, karena sebab aku memuliakan bulan Ramadan. Orang beragama Majusi saja memuliakan bulan Ramadan, diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala, apalagi orang yang beragama Islam. Al-Khamis, yang kelima, warada fil khabar, diriwayatkan di dalam hadis, annahu yu'ta bi syabbin yaumal qiyamah bakian, bahwasanya ada seorang pemuda nanti, artinya ada sekelompok orang-orang yang masih muda, dia di hari kiamat nanti dibawa dalam keadaan dia menangis. Wal malaikatu yadribun, dan malaikat sambil memukuli dia. Wa yasuqunahu ilan nar, dan menyeretnya ke neraka. Diseret manusia saja sakit, dipukul manusia saja sakit, apalagi yang memukul dan yang menyeretnya malaikat. Jadi orang ini diseret sambil nangis, sambil dipukul sama malaikat. Fayuqalu, maka ditanyakan, maka dzambuh, apa dosanya pemuda tersebut? Fayaqulun, maka mereka menjawab, hadza rajulun, ini adalah seseorang,
adraka Ramadan, dia mendapatkan bulan Ramadan, fantahaka hurmata Ramadan, tapi dia tidak menghormati kemuliaan bulan Ramadan, wa asallaha ta'ala fi, dan dia bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan tersebut, fayuqalu, maka dikatakan suhqan lahu wa bu'dan, dikatakan untuk dia semoga dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain dia dipukul sebelum masuk neraka, setelah itu dia dijebloskan ke dalam neraka dan dia tambah jauh, artinya tambah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berani bermaksiat di bulan Ramadan, na'udzubillah min dzalik, dipukul sambil menangis menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. As-sadis, yang keenam, habis sudah ni. Baturina fitnah. Ada kan di dalam episode. As-sadis, yang keenam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahu Allahu lahu wala maradin lam yaqdihi shawmud dahri kullihi wa in shamahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man aftara yawman min Ramadan, barang siapa yang tidak puasa satu hari di bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin, tanpa ada halangan, rakhasahallahu lahu, yang Allah perbolehkan halangan tersebut, wala maradin, dan tanpa ada sakit, lam yaqdihi shawmud dahri kullihi, maka puasa setahun penuh tidak bisa menggantikan satu hari tersebut, wa in shamahu, walaupun dia ganti puasa tersebut dengan setahun penuh di bulan yang lain, tidak sama nilai pahalanya. Jadi maksud daripada hadis tersebut, jika ada orang sengaja tidak puasa di bulan Ramadan tanpa halangan, tanpa sakit, maka satu hari yang dia tinggalkan itu pahalanya tidak bisa dia gantikan walaupun dia ingin mengganti dengan satu tahun penuh di bulan lain. Jadi satu hari yang dia tinggalkan, dia ganti, ingin agar dapat pahala satu hari di bulan Ramadan itu, dia ganti satu hari dengan setahun, lain pahalanya. Memang dalam hukum Islam itu satu hari meninggalkan puasa, satu hari gantinya, tapi pahalanya lain. Pahala di bulan Ramadan satu hari yang ditinggalkan sengaja diganti dengan di bulan yang lain, jangankan diganti dengan satu hari, diganti dengan setahun pun tidak sama pahalanya. Ini saking besarnya nilai pahala puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi boleh kalau orang berhalangan tidak puasa, boleh. Apa contohnya? Dia berhalangan tidak puasa, musafir boleh tidak puasa dengan syarat dia keluar dari batas kotanya sebelum subuh, maka pada hari itu dia boleh tidak puasa. Atau sakit yang parah, boleh tidak puasa. Misal kalau dia puasa bisa mati, atau kalau dia puasa tambah parah sakitnya, atau
Yang ketiga, kalau dia puasa tambah lama sembuhnya. Boleh tidak puasa? Apa contohnya? Ada orang misalnya sakit lambung, sakit tipes, Allah sehat ya. Ini kalau ada orang sakitnya parah, kalau dia puasa bisa mati dia, saking lemahnya badan dia. Atau kalau dia puasa tambah parah sakitnya, atau tambah lama sembuhnya. Boleh tidak puasa? Boleh. Nanti kalau dia sehat ganti setelah 1 Syawal, sehat ganti. Boleh tidak puasa? Orang tua yang sudah tua renta, tidak mampu lagi puasa, badannya sudah lemah, boleh tidak puasa? Terus apakah dia bisa ganti? Bagaimana mau ganti? Dia aja lemah. Bagaimana tuh? Bayar fidyah. 1 hari 1 mot. 1 mot itu hampir 7 on makanan pokok. Kalau kita beras 6 on lebih, hampir 7 on. Ayam. Jangan orang sakit itu paksakan puasa. Islam aja tak maksakan. Jadi kalau sakitnya ringan ya, ini kenapa tak puasa? Sakit Ustaz. Kalau anak puasa tambah parah sakit anak Ustaz. Tambah lama sembuhnya. Sakitnya apa? Pilek Ustaz. Ini sakit ringan tak boleh. Ini kalau sakitnya berat, tipes atau misalnya sakit jantung, sakit ginjal, macam-macam gitu, sakit yang berat-berat, itu boleh tak puasa. Orang tua, misalnya ada di antara orang tua atau kakek tak mampu puasa, jangan dipaksa. Kek puasa. Kalau tak puasa mati kau mampus masuk neraka kek. Apa kakek ni? Tak boleh. Bukan dia masuk neraka, ente je masuk neraka. Kurang ajar sama dia. Tak boleh. Kalau tidak mampu puasa jangan dipaksakan. Boleh. Tapi kalau solat betul. Kalau solat iya. Tak mampu dia solat. Okey, tidak boleh tak solat. Selama muslim berakal, baligh, suci dari haid dan nifas, solat. Cuk, tak bisa berdiri cuk, duduk ke. Diri, duduk. Duduk tak bisa cuk, baring, miring ke kanan. Tak bisa juga cuk, rentang. Kepala diangkat dikit, ada kiblat. Allahu Akbar. Ya Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Pakai isyarat kepala. Tak bisa juga, kepala sakit. Yang kelima, pakai mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Syahum Musa syahum. Hei, pakai mata solat. Tak bisa juga mata sakit, tak bisa buka. Pakai hati yang keenam. Macam mana solat pakai hati? Dibayangkan rukun-rukunnya. Ketika berdiri, ruku, i'tidal, sujud, dibayangkan sambil baca mulutnya. Pakai hati pun tak bisa, bungkus. Tak bisa. Kalau solat harus. Tak bisa wudu, diwudukan. Tak bisa kena air, tayamum. Gitu. Tak bisa tayamum, ditayamumkan. Najis Ustaz, solat menghormati waktu, nanti ganti solatnya. Harus. Kalau puasa masih boleh, tak puasa. Nah, kemudian yurwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma istadshara a'mara ummatihi min baini sa'iril umam sa'ala Allah lahum wa tadarra'a ilayhi min haitsu innahu idza kasurat a'maruhum lam tatul ayyamuhum fi ta'atillah. Diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah SAW ketika melihat umur umat beliau itu pendek, kan umur umat Nabi kan antara 60 sampai 70 kata beliau, yang lebih dari itu cuma sedikit. Beliau begitu sabdanya, hasadu ummati ma baina 60 ila 70 wa adalluhum man yajuzu dzalika kama kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70, yang lebih dari itu sedikit. Ketika beliau melihat umat beliau itu umurnya pendek, min baini sairil umam, dibandingkan umat-umat yang lain,
sa'alallah lahum, maka beliau minta kepada Allah untuk umat beliau, wa tadarra'a ilaih, dan beliau bertadarru, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, min haitsu karena innahu idza qasulat a'maluhum, karena kalau umur umat Nabi Muhammad itu pendek, lam tatul ayyamuhum fi taatillah, maka waktu-waktu mereka tidak banyak berarti untuk taat kepada Allah. Ai wal amal li akhiratihim, maksudnya adalah mereka tidak bisa berbanyak amal soleh untuk akhirat karena umurnya pendek. Umur umat terdahulu kan ada yang 1000 tahun. Umur umat Nabi 60-70 tahun. Kalau umat dulu 60-70 tahun, umat Nabi Nuh 60-70 tahun, itu masih udah kecil. 90 tahun ABG, 120 tahun dewasa. Umur umat zaman dahulu. Ya. Jadi kalau umurnya 60-70 tahun masih bayi mungkin. 1000 umurnya, bayangkan. Berarti kalau umurnya 300, kalau umur mereka itu sekitar 200 tahun. Berarti dibanding kita ini 20 tahun sekarang. Berarti kalau umur mereka 300 tahun dibanding kita sekitar 30 tahunan. Berarti kalau umur mereka 150 tahun bandingkan umur umat sekarang berarti sekitar 15 tahun ABG. ABG-nya kita 15 tahun, ABG-nya mereka 150 tahun. Nah, umur 1000, bayangkan. Jauh lah, berarti amalnya mereka lebih banyak amalnya daripada kita. Terus fataqilu bisa bagi zalika, maka menjadi sedikitlah sebab umur yang pendek itu apa? Huluduhum, bagian mereka, min zawabillah, dari pahala Allah, wa darajatil ula, dan derajat-derajat yang tinggi menjadi sedikit. Maka fa'atahu Allahu lailatul qadri, maka Allah memberikan umat Nabi Muhammad malam Lailatul Qadar, allati hiya khairun min alfi syahr, yang mana dia lebih baik dari 1000 bulan. Tatwilan li a'marihim, sebagai memanjangkan umur umat Nabi. Jadi umur dah dipanjangkan, cuman amalnya dilipat ganda tuh. Tadhifan li thawabihim wa hasanatihim, untuk melipat gandakan pahala mereka dan kebaikan-kebaikan mereka. Hatta yasiral wahidu minhum, sehingga setiap orang di antara umat Nabi Muhammad menjadi idza qama fiha bi taatillah, atau coba lihat, idza qama fiha bi taatillah, jika dia beribadah di malam Lailatul Qadar itu taat kepada Allah, yasiru, maka dia menjadi ka'annahu qama alfa syahrin, seakan-akan dia beribadah lebih baik dari 1000 bulan. Wadzalika, dan 1000 bulan itu aksar min samanina sanatan, lebih banyak atau lebih lama daripada 80 tahun. Nah, makanya kalau Ustaz jelaskan kemarin, kalau di malam Lailatul Qadar seseorang pas lagi ibadah, maka dia mendapatkan nilai ibadah lebih baik daripada 1000 bulan, artinya 83 tahun lebih. Itu kalau sekali. Kalau dia 20 tahun mendapatkan Lailatul Qadar dalam ibadah, Lailatul Qadar datang, dia lagi ibadah, makanya pasti dapat. Kalau orang di bulan Ramadan khususnya, di malam 10 khususnya, di malam ganjil 10 terakhir khususnya, dia ibadah kepada Allah, pasti dia mendapatkan nilai ibadah yang lebih baik dari 1000 bulan, pasti dapat. Maka ketika di malam itu dia isi dengan ibadah, berarti ibadah dia lebih baik dari 83 tahun lebih. Itu kalau sekali. Kalau 10 tahun dia dapat, berarti nilai ibadahnya lebih baik daripada 830 tahun lebih. Kalau 20 tahun, berarti ibadahnya lebih baik daripada 1640
400. Nah, 1660 tahun lebih, kurang lebih seperti itu. 1600 tahun. Berarti kalau 20 tahun dia ibadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, nilai ibadahnya 1600. Kalau umat Nabi Nuh 30 tahun, maka lihat sendiri itu. 8 kali 3, 8 kali 3 2080 tahun kali 3 berapa tuh? 2400 tahun. Jauh kalah. Sebab apa itu? Sebab apa? Sebab permintaan Nabi Muhammad SAW kepada Allah agar umat beliau diberikan kemuliaan, dapat mengalahkan nilai ibadah umat-umat terdahulu. Tuh, saking sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umat beliau. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Pintu surga tidak akan dibuka kecuali Nabi Muhammad dahulu yang masuk. Pintu surga itu ketika diketuk, malaikat Ridwan tanya, siapa? Beliau jawab, saya Muhammad. Apa kata malaikat Ridwan? Saya dilarang oleh Allah untuk membuka pintu surga kecuali engkau dulu yang memasukinya. Nabi Muhammad yang pertama masuk surga. Beliau sudah dijamin masuk surga, surga paling tinggi, kekasih Allah. Tapi beliau tak pernah lupa sama rakyatnya. Tuh, pikirkan macam mana rakyatnya ini biar selamat dunia akhirat. Makanya disifatkan oleh Allah. Nabi Muhammad itu mempunyai sifatnya Allah. Apa sifatnya Allah yang dimiliki Nabi Muhammad? Ar-Rauf, Ar-Rahim. Ar-Rauf itu sifatnya Allah. Ar-Rahim juga sifatnya Allah. Tapi coba lihat, bil mu'minina Raufur Rahim. Nabi Muhammad itu terhadap orang-orang yang beriman Rauf, sangat belas kasihan. Rahim, sangat menyayangi. Bayangkan, sifat Allah disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saking sayangnya beliau kepada umatnya, saking sayangnya beliau itu. Pikirkan bagaimana keselamatan umatnya. Jadi kalau ada pemimpin yang selalu memikirkan kesejahteraan, kebahagiaan, kemakmuran, keselamatan rakyatnya, itu pemimpin ikut Nabi Muhammad. Tapi kalau ada pemimpin tidak memikirkan kesejahteraan rakyatnya, apalagi suka menyusahkan rakyatnya, itu pemimpin bukan ikut Nabi Muhammad, tapi ikut Fir'aun. Nah, kemudian Al-Thamin yang ke-8, Sabata syahrul Syawal fi ba'di sinin indal ghadhi bidarim. Tetap bulan Syawal di sebagian tahun menurut qadhi di tarikh. Jadi artinya di tarikh itu dulu pernah terjadi, sudah ditetapkan bulan Syawal. Fajtama as-sadah ahlul balad di sholatil Id. Berkumpullah para pemimpin-pemimpin ulama untuk sholat Idul Fitri. Wa ta'akhkhara ba'dus sadah min ahlil Aidrus anil khuruj. Maka ada sebagian habaib dari kalangan Aidrus, mereka tidak mau ikut sholat Id. Fasar al-khatib ila baitihi. Maka khatib Idul Fitri pergi ke rumah Al-Aidrus itu. Wa sa'alahu an sababi ta'akhurihi, dan bertanya kepada Habib Al-Idrus itu kenapa tidak ikut sholat Id. Faqala al-Habib, maka Habib Al-Idrus itu berkata, inni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-barihah. Sesungguhnya saya semalam mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qultu lahu, dan saya berkata kepada Nabi Muhammad, hadhil lailah min layali Syawal, apakah malam ini malam 1 Syawal? Qala la. Nabi Muhammad bilang tidak, bukan. Wa ana la uftir hadzal yawm. Oleh sebab itu hari ini saya tidak makan minum, artinya hari ini saya masih puasa. Wa qala al-khatib lil Habib,
Maka khatib itu pun berkata kepada Habib al-Idrus itu, anta ra'aitahu fil manam, engkau melihat Nabi itu dalam mimpi. Wa ana ra'aituhu fil yaqظah, aku melihat Nabi dalam keadaan sadar. Wa qala li, dan beliau berkata kepadaku, al-lailatul bariha min layali Syawal, semalam itu malam 1 Syawal. Wal yawm hadza min ayyami Syawal, dan hari ini hari 1 Syawal. Wa qala Habib, maka Habib al-Idrus itu berkata, kaifa dzalik, macam mana engkau bisa ketemu Nabi langsung? Fa qala al-khatib, khatib itu berkata, alam yablugka qawluhu sallallahu alaihi wasallam, apakah belum sampai kepadamu hadis Nabi Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, puasalah kalian pada bulan Ramadan kalau sudah melihat hilal Ramadan, dan puasalah kalian dan janganlah kalian puasa, berhentilah puasa Ramadan kalau kalian sudah melihat hilal Syawal. Itu kan sabda Nabi. Maka Habib berkata, bala, iya, bala bagi dalik, saya sudah sampai kepada saya hadis itu. Faqala khatib berkata, ru'yaka ru'yah manam, penglihatan kamu itu adalah penglihatan dalam mimpi. Wa takallam bihi wa hadhihi ru'ya haqqin, sedangkan melihat hilal itu adalah penglihatan yang sebenarnya. Allah haqiqat, yang mana melihat hilal itu adalah diriwayatkan oleh orang-orang yang siqat, yang bisa dipercaya. Anis siqat, dari orang-orang yang bisa dipercaya. An Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, artinya hadis tersebut, hadis tentang melihat hilal kalau mau puasa Ramadan, dan kalau sudah melihat hilal Syawal jangan puasa Ramadan, itu hadis diriwayatkan dari orang siqat, an fulan, terus sampai ke Rasulullah SAW, wa takallama bihi fil yaqظah, dan Rasulullah SAW menyampaikan hadis itu sedang dalam keadaan sadar, bukan dalam lewat mimpi. Terus Rasulullah menyampaikan kalam tersebut dalam keadaan sadar. Qala al-Habib inda dzalik, qala al-Habib inda dzalik, maka Habib al-Idrus itu pun berkata, jazakallahu anna khairan, semoga Allah balas kebaikan untukmu atas kebaikanmu terhadap kami. Kalamu sallallahu alaihi wasallam haqqun, sabda Nabi itu benar. Wa kalamuka haqqun, dan ucapan kamu benar. Hatut tamar, berikan saya kurma, wal ma, dan air. Wa aftara, akhirnya dia pun makan. Wa kharaja, dan Habib al-Idrus pun keluar. Wa shalla ma'ahumul Aid, dan salat Idul Fitri bersama mereka. Artinya apa? Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, puasalah kalian kalau melihat hilal bulan Ramadan nampak di teropong, dan jangan puasa kalian kalau sudah nampak hilal Syawal. Itu kan hadis Nabi. Makanya sampai sekarang dan seterusnya sampai hari kiamat, setiap mau masuk bulan Ramadan, lihat dulu teropong, nampak bulan puasa. Kalau tidak nampak, belum puasa. Itu juga Syawal, sudah nampak, jangan puasa Ramadan lagi. Kalau sudah nampak, jangan puasa. Kalau belum nampak, tetap puasa Ramadan. Kan begitu. Itu sabda Nabi. Nabi yang mengajarkan seperti itu. Jadi makanya orang melihat, oh, tahu-tahu orang melihat pakai teropong, sudah kelihatan. Bulan Syawal sudah kelihatan. Habib semalam mimpi, nanya Nabi, besok 1 Syawal belum? Belum, kata Nabi. Dia puasa. Kuat mana nih? Ya kuat yang ini, lihat pakai teropong. Kenapa lihat pakai teropong kuat? Karena dia ikut hadis Nabi. Sedangkan Nabi menyampaikan hadis itu dalam keadaan nyata. Kalau ini lewat mimpi. Hadis yang lewat nyata itu bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil. Kalau hadisnya sahih atau hadisnya hasan, bisa dijadikan dalil. Kalau hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan dalil, bisa untuk fadhailul amal, untuk kemuliaan amal. Hadis kalau lewat mimpi tak bisa dijadikan dalil, tak bisa. Mana dalilnya kalau besok 1 Syawal? Saya semalam mimpi Nabi, tidak bisa. Hadis lewat mimpi itu tak bisa dijadikan
dalil. Walaupun mimpi Nabi itu benar, man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqa, tapi tidak bisa dijadikan dalil. Nah, ini bisa dijadikan dalil. Makanya yang benar adalah orang yang puasa dengan melihat bulan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ente intajur bil marfah. Min hanifan tamzah tatakalam nanti. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lada ashrafna atub alayna tawbah tarsillu kulla awbah kullana al-awrati wa amin al-rawati wa fir li walidina rabbi wal ali wal ikhwani wa sairil ghillani wa kulli dhi mahabbah hiratin aw sahbah wal muslimina ajma'in rabbi isma' wadlan بِاكْتِسَابٍ مِنَّا بِالْمُصْطَفَى رَسُولِنَا وَبِكُلِّ سُولِي مُصْطَفَى رَسُولِنَا وَبِكُلِّ سُولِي بِالْمُصْطَفَى رَسُولِنَا صلى وسلم ربي عليه أنت الحب وآله وصحبه عدد تشي الصحبي والحمد لله للمدح والثناء حمدا كثيرا دائم محبة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة الذين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبالمعادل الله والنساء سيدنا القدم محمد بن علي معنا بأصول مغفورين من جميع ساداتنا على المعلم ثم إلى وأبي الحسن أحمد بن حسين محمد علي بن أبي بن شيخنا أبي صالح بن أحمد المصطفى بن سلام تبدو بمزمور المشرف وأفصل بتمام بالإلهام الحمد لله وبركاته على رحمة المسلم إلى مركز عبد الرحمن بن سيد وعيدروس عبد الرحمن عيدروس ثم إلى أرواح الحبيب على شريف راضي بن عبد الرحمن البيت ثم إلى أرواح الذكور وأحمدكم فاتحة ريحان نبيل من الورق بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك